Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bil khair. Allahu akbar. Alhamdulillah ya, di pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan kembali ya untuk sama-sama belajar ya. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir untuk kesempatan kali ini? Siapa saja? Azmia, Arina, Farida, Viola. Ya. Berarti ada 6 orang ya yang tidak hadir. Empat orang. Insya Allah di pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Ya, sistem ekspresi. Ada yang sudah pernah dengar? Nah, Ibu yakin kalian pernah belajar ya tentang sistem ekspresi ini, ya terutama di tingkat sanawiyah. Ya ini kita pernah mengenal mungkin sekilas. Ya di SMA ini, di tingkat mu'alimin ini kita lebih memperdalam lagi. Ya. Terus buat apa sih kita belajar sistem ekspresi? Apa tujuannya? Buat apa? Buat ulangan. Ya. Jadi karena di sini kita identitas kita sebagai santri, ya. Jadi ketika belajar tentang sistem ekspresi itu bukan hanya oh gitu ya, enggak. Ya. Coba Ibu mau tanya dulu, apa itu sistem ekspresi? Siapa yang tahu? Ya, oke. Jadi sistem ekspresi itu adalah pengeluaran sisa-sisa dan metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, mumtaz. Ya, 100 ya. Betul. Jadi, sistem ekspresi itu adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh, ya. Terutama apa? Zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, makanya dikeluarkan. Nah, jadi dari sini ya tujuannya selain kita tahu apa itu sistem ekspresi, kemudian organ apa saja yang termasuk sistem ekspresi, ya kita harus lebih lebih takut kepada Sang Pencipta kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita begitu sempurnanya sampai Allah menciptakan sistem ekspresi ini gitu. Ya, coba kalian bayangkan kalau misalkan kita tidak mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Betul sekali, ya. Tubuh kita akan dipenuhi dengan racun sehingga berpenyakit. Nah, oke, sekarang kita langsung ke materinya ya. Nih, sistem ekspresi. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Sistem ekspresi itu adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya apa? Yang pertama, kalian lihat muka saya. Kalian lihat muka Ibu. Bagaimana? Berkeringat. Ini adalah salah satu contoh ekspresi, ya. Ini salah satu contoh ekspresi dari organ tubuh kita yaitu kulit. Ya, jadi kulit itu menghasilkan keringat, ya. Kemudian menghembuskan gas karbon dioksida ketika bernafas. Ya, ketika kita nafas, ya kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Yang terakhir itu ketika kita buang air kecil, ya urin. Kemudian, nah di sini ada organ ekspresi manusia. Ya, di sini Ibu udah buat jembatan kedelai, keledai, sorry ya, jembatan keledai. Kalau keledai kedelai. Ya, jadi ini supaya mudah ingatnya ya. Jadi ini biosmart, ya. Pahaku gatal. Jadi kalau kalian ditanya tentang sistem ekspresi, ingat aja ini, pahaku gatal. Pa-nya itu paru-paru, H-nya itu hati, Q-nya itu kulit, G-nya itu ginjal. Jadi gitu ya, pahaku gatal. Ya, oke, ingat? Pintar ya. Oke. Sekarang ini ginjal ya, mana fotonya? Ya, ini ginjal. Ya, ginjal itu terletak di mana? Masing-masing kita, betul, kiri dan kanan. Masing-masing kita itu punya dua ginjal yang berhadapan seperti kaca merah. Nah, ginjal inilah yang mengeluarkan urin. Ginjal. Yang kedua ini fungsi ginjal, ya, yang tadi menghasilkan urin dan sebagainya.
tidak ada fotonya ya. Harusnya ada fotonya. Ya, di sini tuh ada sistem urinaria ya, ada ginjal, ureter, kantung kemih, kemudian ureter. Jadi nggak langsung dari ginjal itu kita langsung buang air kecil, enggak, tapi melewati dulu ureter, kemudian di apa? Ya, di kantung kemih, sehingga kita bisa buang air kecil, gitu ya. Jadi nggak langsung dari ginjal. Nah, sekarang proses pembentukan urin. Coba ada yang masih ingat 3 proses yang dilalui? Saya Bu, Oke, dia bagaimana? ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Ya, betul sekali. Ada 3 proses ya dalam proses pembentukan urin. Ya. Kemudian sekarang kandungan urinnya. Ya, jadi normalnya urin itu 96% air, ya 2% urea dan 2% lagi metabolik lain. Metabolik lain itu apa? Yang memberikan zat warna kuning ketika kita pipis. Pipis ya ketika mau air kecil. Ya. Ketika kita mau air kecil, ya pasti agak kuning-kuningan, betul? Ya. Tapi hati-hati kalau misalkan sudah kuning itu sangat pekat, ya berarti kalian kurang minum. Bahkan mengeluarkan darah, ini hati-hati ya. Berarti ini ada masalah di sistem ekstresi tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang hati ya. Hati gimana bentuknya? Ya, ini ya. Jadi hatinya tidak ada gambarnya, harusnya ada. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Beratnya itu 2 kg. Ya, 2 kg ya di dalam tubuh kita ya. Terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi hati apa? Merasakan, mencintai, menyayangi. Ya, hasilnya menghasilkan adu. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Kalau ginjal menghasilkan apa? Ya. Kalau hati menghasilkan adu ya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, kulit. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, kulit itu menghasilkan keringat ya. Jadi nanti kalau ada gambar itu strukturnya itu ada yang struktur kulit itu ada dermis, epidermis dan satu lagi. Ya, jadi ada 3 lapisan ya dalam kulit. Ya. Kemudian yang terakhir ada paru-paru. Ya, paru-paru ini menghasilkan apa? Karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan zat yang sudah tidak digunakan, yaitu karbon dioksida. Jelas ya? Ya, jadi ini sudah 4 sistem ekstrasinya sudah saya jelaskan. Coba ada yang bisa mengulang kembali? Ya, silakan. Jadi organ sistem ekstrasi itu ada 4 yang bisa disingkat pelaku gatal, yaitu 1 paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida, yang kedua itu hati yang menghasilkan amfibu, yang ketiga itu kulit yang menghasilkan keringat, dan yang keempat ginjal yang menghasilkan darah. Ya, betul sekali ya. Itu merupakan 4 organ ekskresi pada tubuh manusia. Kalau dalam luar beda lagi ya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, untuk sekarang karena mungkin Ibu cukupan sekian ya untuk materinya, cukup jelas ya. Sekarang Ibu minta kalian mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Jadi kerjakan secara diskusi kelompok ya. Silahkan. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Untuk kelompoknya ini 1, 2, 3 langsung saja ya, sesuai dengan posisi kursi kalian. Ya. Silakan untuk berdiskusi. Ya, Ibu kasih waktu kalian 20 menit.
maka harus dicegah gejalanya dengan cara menjaga udara, memantau kadar udara, menghindari rokok dan mengontrol berat badan. Seperti ini. Setelah tadi kalian berdiskusi, ya sekarang kita sama-sama dengarkan ya hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Untuk presentasi pertama silakan kepada kelompok 1 ya untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan diskusi yang kami lakukan tadi, dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi banyak dan sedikitnya keringat yang dikeluarkan oleh seseorang. Faktor yang pertama adalah usia, Yang kedua yaitu berat badan, dan yang ketiga adalah aktivitas fisik. ya. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari permasalahan yang pertama. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 2 ya untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdiskusi, kami menemukan bahwa terdapat 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi yang dihasilkannya adalah urin primer. Dan yang kedua Ada proses reabsorpsi yang itu menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga ada proses alimentasi yang akan menghasilkan urin sensori. terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah presentasikan hasil dari kerjasama kalian semua. Ya, Ibu menyimpulkan ya dari keseluruhan ya yang berhak mendapatkan poin ya di pertemuan kali ini adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya untuk evaluasinya mungkin tadi Ibu berkeliling melihat kalian berdiskusi ya. Yang namanya diskusi itu semuanya harus berbicara, harus mengutarakan pendapat ya. Jadi jangan diam aja ya. Jadi semuanya harus berbicara ya. Kemudian kesimpulan ya dari materi kita hari ini ya. Yang mana? Yang tadi ya. Yang biosmart tadi. Pahaku gatal. Paru-paru menghasilkan? Hati menghasilkan? Kulit menghasilkan? Alhamdulillah ya. Itu materi kita hari ini ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai gangguan sistem ekskresi pada manusia. Ya, jadi apa saja sih gangguan-gangguannya? Ya. Maka daripada itu, Ibu minta kepada kalian semua untuk mencari sumber-sumber baik dari buku ataupun dari sumber yang lainnya mengenai gangguan sistem ekskresi pada manusia. Jelas? Jelas. Ibu cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.